sebetulnya qualities atau pangkat atau value yang bukan hanya cerita dalam konteks yang namanya historical person gitu intinya. Makanya nanti kalau mau didalemin, kita perlu, ya saya rasa perlu loh untuk mulai menyadari beda loh antara Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad, Muhammad, dan Nur Muhammad. Ini empat-empatnya beda gitu. Dan nanti kalau nggak ngerti, chaos tuh kadang-kadang. Makanya waktu kita syahadat, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, itu nggak ngomongin gelar nabinya, nggak ngomongin Ahmad bin Abdullahnya. Berarti itu lagi bicara tentang value-nya gitu intinya. Anyway, itu pengayaan aja. Nah, kenapa saya mau mengajak dulu ke ranah berpikir di sini? Supaya nanti kita ngerti bahwa Ibrahim ini adalah level, Ibrahim ini adalah puncak dari value seorang manusia. Makanya di Quran nanti ada kata-kata makom Ibrahim. Nah, kebanyakan orang dengar makom Ibrahim juga dipikir makamnya Nabi Ibrahim. Akhirnya jadi kayak kuburan, kayak tanah kusir gitu kira-kira. Bukan. Karena makom itu artinya level. Berarti level Ibrahim adalah level seseorang yang sampai kepada puncak levelnya manusia. Bahasa gampangnya, level Ibrahim adalah ib itu sumber, rahim itu kasih sayang, yang sudah nyampe kepada welas asih terpuncak, welas asih yang dilandasi dengan kebijaksanaan gitu. Nah makanya puncak manusia dalam value ketika kita sudah menjadi manusia yang bijaksana. Pertanyaan, lahir-lahir langsung bijaksana nggak kira-kira? Nggak mungkin. Karena kebijaksanaan itu hasil dari latihan. Gak mungkin tiba-tiba bijaksana. Sabar itu skill. Bahagia itu juga skill. Jadi kalau hari ini banyak orang yang komplain, aku tuh gak pernah bahagia. Ya iya, gak pernah latihan bahagia masalahnya. Komplain terus gitu. Jangan lupa, pelit juga skill. Jadi gak bisa ngomong, aku kayaknya emang keturunan pelit. Enggak, tiap hari latihan pelit. Tiap hari latihan marah. Tiap hari latihan judgment. Semua konteks yang terjadi pada kehidupan, kata kuncinya adalah keterampilan yang diulang-ulang gitu. Makanya selalu diulang-ulang juga bahwa begitu kita mendapatkan knowledge-nya tapi tidak dilatih, maka kita tidak akan terlatih gitu. Oke ya, Ibu Bapak ya. Duh, ini disclaimer-nya panjang banget ya, tapi ya gitulah kira-kira ya. Soalnya kita mau bicara agak-agak hakikat gitu. Saya nggak akan cerita tentang motong sapi, motong kambing, tapi saya pengen bicara, karena ini jarang banget diulas. Perhatiin deh, ceramah-ceramah Idul Adha tuh tipikal dari tahun ke tahun gitu lagi ceritanya gitu. Sehingga kadang-kadang ya balik lagi ya dengan tipikal cerita yang diulang-ulang dengan dongeng yang sama, akhirnya kita nggak dapat esensinya. Nah, saya pengen bahas dari perspektif esensinya gitu. Contoh, salah satu hal penting dari pelajaran Ibrahim dan kurban itu kalau boleh pakai bahasa kekinian, itu adalah pelajaran parenting yang mulia. Bagaimana menjadi orang tua, bagaimana memposisikan anak, bagaimana hubungan antara keluarga, bagaimana hubungan antara ibu, bapak, dan anak gitu. Yang kadang ini jarang di up. Karena nanti outputnya pokoknya Ibrahim dikasih mimpi nyembelih Ismail. Ismail dituntun ke atas gunung, nanti pas mau disembelih berubah jadi kambing gitu. Dan berubahnya gimana caranya ya gitu. Kan kadang-kadang ya udah aja gitu. Tapi kan di situ kalau Quran di surat 18 ayat 54 itu ada statement bahwa Quran ini adalah perumpamaan dan di dalamnya pasti ada message-message penting gitu. Nah, kita mulai nih dari sebelum zamannya Ismail, kita ke dirinya Ibrahim dulu gitu. Contoh nih, ibu dan bapak teman-teman, kalau ada anak yang nggak mau nurut sama ibu bapaknya, sekarang bisa disebut anak durhaka nggak? Pernah nggak dengar terminologi durhaka? Anak durhaka gitu. Pernah dengar ya? Oke, pertanyaan saya. Yang dikasih label durhaka itu kira-kira anak yang nurut atau anak yang nggak nurut? Nggak nurut. Orang tua maunya A, anaknya ngerjain B. Oh, ini langsung disebut anak yang durhaka. Lu dengar kata durhaka tuh emang mengerikan sih ya. Tapi kenapa saya pakai terminologi ini? Karena ini yang sering digunakan sebagai sebuah analogi. Ya, jadi kita samain dulu premisnya. Di masyarakat kita, kalau ada anak yang nggak nurut, disebut anak yang malin kundang, anak soleh, anak durhaka. Durhaka ya. Itu kan salah satu mitologi yang sering kita dengar gitu. Nah, sekarang kita renungkan nih, supaya nanti kita merubah perspektif pemaknaan dari anak yang durhaka ini gitu.
Ya, ini penting untuk kita renungkan, untuk kita kunyah pelan-pelan. Ibu bapak teman-teman, dalam historikalnya Ibrahim, satu saya rasa hal yang penting untuk kita telah adalah bagaimana relationship Ibrahim dengan bapaknya. Ya, ibu bapak tahu bapaknya Ibrahim namanya siapa? Azar. Jadi kalau di Quran, bapaknya Ibrahim itu namanya adalah Azar. Nanti ini ada di surat 16, 70 sampai 82 lah. Itu detail ada di situ. Di surat 21 ayat 50 sampai 60 nanti boleh dibuka. Ya, saya akan slide-slide aja supaya nanti kita masuk ke esensinya. Nah, saya mau cerita dulu. Azar punya anak Ibrahim. Oke? Tahu cerita inti detail kenapa Ibrahim ini menjadi, dalam tanda petik ya, Ibrahim menjadi sosok yang nggak mau ngikutin bapaknya pada saat itu. Kenapa? Karena bapaknya menyembah berhala. Oke? Jadi ketika bapaknya nyembah berhala, terus nyuruh Ibrahim ngikutin bapaknya nyembah berhala, kira-kira Ibrahim nerima atau menolak? Kok diam-diam gini? Nerima atau nolak? Nolak lah. Hah? Ditolak kan? Pak, aku nggak mau gitu kan ceritanya. Sampai di satu titik ketika Ibrahim pernah membuat satu aksi, dia datang kan berhala tuh ada yang tipikal yang mini, medium, large gitu. Berhala yang kecil di tempat ibadah pada saat itu dihancurin, terus si kampaknya ini disimpan di berhala yang gede. Begitu Ibrahim ditunjuk, kamu menghancurkan. Ibrahim dengan cerdas mengatakan, bukan saya yang menghancurkan, tapi berhala yang gede katanya. Yang nyalahinnya juga ketawa, mana mungkin berhala gede ini ngancurin berhala kecil, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah Ibrahim senyum tuh. Lah kalau kamu tahu berhala nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu sembah gitu kira-kira. Nah ini kan sebetulnya lagi mau mengajak berdialektika berpikir sebetulnya, bukan urusan berhalanya. Karena ibu bapak mohon maaf ya teman-teman, kalau dengar kata berhala, ting yang kepikiran apa sekarang coba? Patung. Betul nggak? Padahal nanti kita ngerti, berhala itu bukan patung sebetulnya. Meskipun patung bisa diberhalakan. Nah, nanti kita ke situ. Nah, saya runtut dulu nih. Ketika Azar ngajak Ibrahim menyembah berhala, Ibrahim menolak. Berarti ada penolakan. Berarti tipikal Ibrahim ini anak yang nurut sama bapaknya atau yang nggak nurut sama bapaknya? Berarti Ibrahim anak yang soleh atau durhaka? Susah ngomong ya, bener nggak? Disebut durhaka nggak enak, tapi kenyataannya dia nggak mau nurut sama bapaknya, betul nggak? Tapi yang kita panggil keseharian sekarang, nama bapaknya atau nama Ibrahimnya? Berarti yang menjadi namanya suri tauladan bapaknya atau anaknya? Anaknya. Apa sih message-nya Bu, Pak, di kisah ini? Satu, tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Itu nomor satu. Tetapi bukan berarti tidak diikuti, tidak membangun relationship yang bagus gitu. Karena kenapa? Se-Quran Raya gak ada satu statement pun yang mengatakan ikutilah ibu bapakmu. Gak ada. Terbukti bahwa Ibrahim tidak mengikuti ayahnya. Tapi Ibrahim ngikutin Allah, gitulah ceritanya. Sehingga ketika ayahnya nggak ngikutin Allah, berarti ayahnya ini tidak layak juga untuk diikuti. Tetapi yang menarik adalah meskipun beda belief system, meskipun beda pandangan, meskipun beda keyakinan, Ibrahim tetap membangun good relationship sama ayahnya. Sampai sini oke Bu, Pak? Berarti mohon maaf nih, kalau gitu selain anak durhaka, berarti bisa nggak yang durhakanya orang tua? Bisa. Oleh karena itu, konteks yang namanya, ya meskipun nggak enak ya bahasanya, tapi kita perlu menyadari bahwa, oh kalau begitu, hubungan antara orang tua sama anak, ternyata konteksnya hubungan untuk saling belajar dan bertumbuh gitu. Artinya apa? Keuntungan jadi orang tua hanya lahir lebih dulu, punya pengalaman lebih banyak, tapi belum tentu lebih baik gitu. Setuju nggak Bu, Pak? Clear ya? Oke. Nah, ini kisah yang sangat menarik nih. Dah nih. Sekarang pertanyaannya begini. Ibu bapak dan teman-teman, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan terlahir dalam sebuah community kecil yang namanya keluarga.
Betul nggak? Suka nggak suka, kita semua terlahir langsung akan diberikan sistem oleh keluarga itu sendiri. Kita dilekatkan identitas, kita dilekatkan pengetahuan, kita dilekatkan keyakinan. Jadi di mana tempat kita lahir, pasti di situ kita akan dilekatkan keyakinan dari orang tuanya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, peran orang tua terhadap anak itu nggak bisa lepas, itu pasti akan selalu ada connection gitu. Kenapa? Karena anak yang terlahir pasti diberikan impact oleh ibu bapaknya, udah pasti. Ya, nah, yang menarik adalah saya selalu mau menggunakan dua terminologi ibu bapak. Contoh-contoh. Di Islam, nomor 1, rukunnya itu nggak disuruh langsung sholat, nggak disuruh langsung haji, betul nggak bu pak? Tapi disuruh apa kita? Bersaksi. Betul? Makanya asyhadu Allah, aku bersaksi. Sekarang pertanyaannya begini. Ada bersaksi, ada percaya. Beda nggak antara orang yang percaya dan orang yang bersaksi? Beda nggak? Beda. Karena kalau orang percaya, belum tentu dia bersaksi, belum tentu. Tetapi dia percaya karena persaksian, berarti dia melakukan kepercayaan level tertinggi, namanya hakul yakin. Contoh, saya belum makan kue-kue yang di sana nih ceritanya. Emang bener sih, belum nih. Belum. Terus saya ngomong sama orang-orang, ibu bapak, kue di sana enak banget. Padahal saya belum nyobain. Berarti saya ngomong ke orang lain berdasarkan persaksian atau berdasarkan kepercayaan. Kenapa? Karena waktu datang yang nyuguhin yang ngasih tahu, Kang ini kue enak banget. Saya percaya, tapi saya belum bersaksi. Saya belum menyaksikan, udah ngasih tahu orang ini enak. Berarti saya melakukan atas dasar persaksian atau atas dasar kepercayaan? Percaya. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, beda nggak kualitas orang yang sudah bersaksi dan kualitas orang yang tidak bersaksi tapi hanya percaya? Beda nggak bu, Pak? Beda. Maka kalau kita hanya percaya sesuatu yang tidak kita saksikan langsung, tidak kita alami langsung, itu adalah yang disebut dengan konteks yang namanya believer, orang-orang yang percaya. Sekarang saya tanya, maaf nih, kira-kira kebanyakan orang, dalam perspektif agama khususnya, kebanyakan melalui jalur yang langsung percaya atau diuji dulu atas pengalamannya baru dia percaya. Itu yang namanya seeker. Jadi lebih banyak yang masuk ke believer atau lebih banyak yang masuk kepada yang bersaksi? Yang mana kira-kira? Believer. Makanya tumbuhlah dogma dan doktrin. Meskipun dogma dan doktrin perlu untuk anak-anak usia 0 sampai 7 8 perlu lah. Karena kan nggak mungkin ya anak brojol. Nah, hakikat sholat adalah nggak mungkin. Tetapi at least dia dikasih dogma dulu, dikasih doktrin dulu, dikasih caranya dulu. Tetapi sesaat si anak ini melakukan tanpa sebuah persaksian, nggak ngerti, nggak paham, yang terjadi sekarang gimana? Anak bisa sholat karena takut sama ibu bapaknya. Anak bisa sholat karena takut sama dosa. Anak bisa sholat karena takut sama neraka, tapi tidak dilakukan atas dasar kesadarannya. Dan kita perlu menyadari bahwa sesuatu yang dilakukan atas dasar takut akan menurunkan tingkat keikhlasan. Ciri-ciri orang yang sholatnya kurang ikhlas, kira-kira Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, rakaatnya aja lupa. Kenapa? Tidak hadir. Kenapa? Nggak utuh. Yang jangan-jangan itu hanya sebagai habits yang diulang-ulang, rutinitas yang diulang-ulang, tidak melibatkan kesadaran di situ gitu. Oke, Ibu Bapak? Sip ya? Nah, jadi saya mau membagi dua dulu nih. Ada tipikal believer yang langsung percaya, ada tipikal seeker. Seeker itu pencari. Kalau dalam bahasa sufinya disebut suluk nih. Saya mah nggak mau percaya kalau saya belum mengalami langsung gitu misalnya. Nah, bapaknya Ibrahim tipikal believer, Ibrahim ini tipikal seeker. Artinya, bapaknya Ibrahim kira-kira dapat turunan dari orang tuanya juga nggak kira-kira? Iya.
Maka ketika diwariskan believer, itu akan terwariskan juga garis keturunan yang akhirnya mempercayai jadilah sebuah tradisi gitu. Gampangannya ginilah ibu bapak, kalau orang tipikalnya believer begitu ditanya, kenapa sih kalau tawaf 7 keliling, udah pokok, udah kalau udah jawabannya pokoknya itu believer aja udah. Berarti dia nggak punya argumen di situ. Kenapa sih sholat harus 4 rakaat? Udah misalnya. Kenapa sih harus sholat? Udah. Begitu jawabannya pokoknya, katanya. Dari dulu juga gitu. Tipikal believer yang jangan-jangan dia nggak benar-benar ngerti kenapa melakukan itu gitu. Sampai sini oke? Jadi kalau saya mau menggambarkan ibu bapak, menyembah berhala bukan nyembah patung, tetapi tidak meluaskan pola pikir. Pola pikirnya memberhala, mematung, kaku, tidak dinamis, tidak adaptif, sehingga dia sulit untuk mengalir dengan perkembangan zaman yang baru gitu. Jadi maaf nih ya, kalau pola pikir kita dari 5 tahun gitu terus, keyakinan kita dari 5 tahun gitu terus, membatu, memberhala, kaku dan keras, itulah disebut konteks quote and quote menyembah berhala. Makanya saya selalu menggambarkan itu patung pancoran dari saya lahir sampai sekarang gini terus, Pak. Nggak pernah jadi gini, nggak pernah. Artinya apa? Nggak pernah berubah. Dan orang yang tidak merubah kedinamisan dengan konteks yang namanya adaptif, itu pasti akan sulit gitu. Makanya pinjam dari statementnya Imam Ali selalu bilang, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya apa? Nggak bisa kalau antara orang tua sama anak nggak sama-sama update, itu nggak mungkin. Makanya Ibrahim ini dalam tanda petik nggak mau ngikutin bapaknya, kira-kira ginilah kalau mau dianalogikan. Pak, sorry ya, pemikiran kita beda, sudut pandang kita beda, point of view kita beda gitu. Ya kebayang kalau sekarang dianalogikan sekarang, bapaknya baby boomers, si Ibrahimnya itu Gen Z gitu, pusing bu, Pak. Sudut pandangnya udah beda, udah lain gitu. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, apa sih pembelajaran berikutnya? Itulah kenapa next on setelah ini Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Nanti kita ngerti gitu. Tapi di ranah awal ini nih, sebelum terjadinya cerita kurban, kita perlu sadari dulu bahwa Ibrahim itu adalah orang yang meyakini sesuatu bukan dari dongeng orang lain, bukan dari cerita orang lain, tapi dia mengalami langsung gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya kalau lihat di cerita-ceritanya Ibrahim di Quran, ketika bapaknya ini nyembah berhala, sorry pak, saya nggak suka sama Tuhan yang papa gitu kira-kira. Saya mau nyari sendiri, dia nyari bintang. Ternyata bintang ada hilangnya juga, dia nyari bulan, dia nyari matahari. Karena dia rasa itu lebih besar. Tapi at the end tuh, nanti di 16 ayat, di surat 6 ayat 79-nya, ini wajah tuh wajhiya liladzi fatoros samawati, yang nanti kita bawa di iftitah sehari-hari, itu sebetulnya adalah proses perjalanan Ibrahim menemukan Tuhan gitu. Dan lucunya ibu bapak, banyak orang, oh iftitah ternyata kaitannya sama Ibrahimnya, gitu loh bu, Pak. Kenapa? Karena dulu udah pokoknya iftitah bacanya ini. Itu aja. Makanya nanti di surat 6 ayat 79 itu dikatakan bahwa Ibrahim mulai menemukan bahwa ternyata Tuhan bukan bintang, bukan matahari, bukan itu, tapi aku menemukan Tuhan di sini. Gitulah kira-kira. Makanya di 6160, 161, 162-nya baru ini wajah tu wajia dan seterusnya, inna solati wa nusuki dan seterusnya, jadilah doa iftitah. Sebetulnya itu adalah pelajaran bagaimana teladannya Ibrahim di dalam kehidupan kita gitu. Oke ya, ibu bapak ya. Jadi message-nya ibu bapak, maaf nih untuk ibu bapak nih khususnya, ini kan punya anak juga. Nanti kalau anaknya mulai bandel, alhamdulillah mulai jadi Ibrahim nih gitu. Quote and quote, dia lagi mau menemukan polanya. Karena jangan lupa ibu bapak, semua anak itu lahir sesuai dengan benihnya. Tidak ada anak yang lahir tanpa benih, gak mungkin bu pak. Maka tugas orang tua sebenarnya, yang which is nanti Azhar tuh nggak melakukan sih sebenarnya. Tugas orang tua adalah satu, tahu benih anaknya apa, dan membiarkan anak tumbuh sesuai dengan benihnya. Yang kejadian realitas sekarang, punten mohon maaf harus saya sampaikan, ini based on research juga. 90% anak kuliah sekarang
tidak sesuai sama benihnya, nggak sesuai sama passionnya, dan salah satu yang mengintervensi adalah keinginan orang tuanya. Banyak, saya ngomong banyak karena ada datanya, banyak orang tua yang menjadikan anaknya sebagai alat untuk mewujudkan mimpi lamanya gitu. Jadilah obsesi. Contoh, bapaknya dokter bu, pak, anaknya bakatnya ngelukis. Anaknya dipaksa jadi dokter. Padahal dia nggak happy jadi dokter, tapi karena tuntutan ayahnya, ibunya, keluarganya, lingkungannya, dia melakukan sesuatu yang bahkan dia tidak cintai gitu. Dan ini banyak terjadi bu, pak. Akhirnya apa? Stres, depresi, anxiety, semuanya over. Karena kenapa? Banyak yang dilakukan tanpa basic dari benihnya gitu. Sehingga kalau pakai analoginya bahwa udah jelas-jelas anaknya benihnya cabe, orang tuanya maksa didurian-duriankan gitu, Bu, Pak. Dikarbit jadi durian, nggak bisa. Nah, itulah kenapa saya selalu menggunakan analogi ya, Ibu Bapak. Ibu tidak pernah melahirkan anaknya. Kenapa? Karena ibu hanya tempat dilalui. Anak tidak lahir dari ibunya, tapi anak lahir melalui ibunya gitu. Dalam artian kalau pinjamnya statementnya Gibran, anakmu bukan punya kamu gitu, tapi dia lahir melaluimu. Sehingga setiap siapapun yang lahir melalui rahim ibunya, konteksnya dia memiliki kualitas yang beda-beda, dia memiliki skenario yang beda-beda, dia memiliki benih yang beda-beda, dan yang paling penting, dia punya kurikulum yang beda-beda gitu. Jadi kalau boleh pinjam pakai perspektif yang simpel, menjadi orang tua tuh cuma 9 bulan. Setelah anaknya lahir, udah jadi bukan orang tua, tetapi menjadi partner bertumbuh bersama gitu. Yang artinya apa? Ketika kita bicara dalam konteks nanti nih, di hubungan antara Ibrahim dan Ismail, ini bakal terjadi gitu intinya. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Aduh Ibu Bapak diam-diam gini, oke nggak ini? Iya Bu. Jadi kadang ya kita paham yang Kang Abu bilang gitu, maksudnya anak gimana passionnya kita dulu juga waktu anak-anak masih SMP, SMA juga tahu lah gitu kita menuju kemana. Tapi ada momen atau masa memang anaknya juga bingung gitu maunya apa sebenarnya, yang namanya disebut passion itu seperti apa gitu kan, pernah ada juga kan di sosial media juga banyak seperti itu. Betul. Ya itu sebuah misteri Bu. Antara generation gap kita ini itu misteri banget yang memang harus ada ahli-ahli yang bisa mengejebatani gitu. Betul. Gini. Passion itu tidak selamanya linear, Bu. Nggak selamanya linear, karena dia nanti bertumbuh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dalam setiap proses pertumbuhan ini kita terus belajar mencari gitu. Berarti kan kata kunci mencari itu adalah saling keterbukaan komunikasi, saling keterbukaan pikiran dan hati untuk menerima apa sih yang sebetulnya menjadi passion bagi siapapun gitu. Ini punten ya Ibu, mohon maaf ya. Ada loh yang udah nenek-nenek juga nggak tahu passionnya sih, ada gitu. Bisa jadi gitu. Cuman perbedaan antara generasi baby boomers dan Z sekarang bisa mau nggak mau, suka nggak suka, kita dijembatani dengan teknologi yang jauh berbeda gitu loh Bu. Saya kasih contoh sederhana, dikit ya, nanti kita masuk ke situ. Contoh, apa sih yang membedakan antara baby boomer sama Z, Alpha dan seterusnya? Satu Bu, simpelnya. Saya sering sebut ini namanya pilihan. Contoh nih, mungkin zaman ibu-ibu dulu kalau mau denger lagu harus ke telepon umum, nelpon radio, request, nunggu baru denger, betul nggak? Iya. Karena nggak ada pilihan lain. Request radio. Ngalamin nggak Mas? Ngalamin. Oh ngalamin ya? Milenial berarti ya? Oh SMP kali ya. SMP. Ya, memang milenial tuh memang generasi yang icip-icip dari, kan gini. Boomers ke Y, milenial nanti ada kecilnya selenial, Z dan seterusnya. Nah, si milenial ini icip-icip analog, icip-icip digital gitu kira-kira. Itu menarik gitu. Jadi memang milenial generasi paling oke sih Mas. Karena dia di tengah-tengah antara analog dan digital. Tapi yang pengen saya sampaikan begini.
Yang pengen saya sampaikan begini. Karena pada saat itu pilihannya sedikit, tidak ada cara lain. Betul nggak? Dikit masalahnya. Kalau mau dengar lagu, ya saya request radio. Nggak ada lagi. Sekarang Bu, orang mau tiap detik ganti lagu di Spotify, nggak usah nunggu. Karena pilihannya tidak terbatas gitu. Sehingga ada hal yang menarik. Kalau pilihan sedikit nggak bikin bahagia, pilihan terlalu banyak juga nggak bikin bahagia ternyata. Itulah nanti yang disebut dengan yang namanya kalau dalam teori disebut choice paralysis. Kebingungan dalam memilih. Koma nih. Gen Z sering banget disebut generasi stroberi, lembek. Lah, jangan lupa Gen Z ini ada juga karena didikan ibu bapaknya, betul nggak? Berarti semua ini akan saling berkaitan dan nggak bisa saling nyalahin gitu kira-kira. Contoh nih, ini perdebatan panjang nih antara boomer sama... Jadi kalau boomer sama Gen Z ngobrol, lucu deh Bu. Wah, rame aja udah. Yang satu ngomong, kalau dulu ya, kalau dulu terus gitu kira-kira. Kamu tuh enak sekarang ya, tinggal mencet ini dulu ya ayah. Ya iya, beda cerita gitu. Nih, yang paling banyak diperdebatkan dalam tanda petik. Ini nih, kalau di dunia pekerjaan apalagi. Dulu ya, zaman kita baby boomers, loyal. Orang kerja bisa 25 tahun, 30 tahun. Betul nggak? Kenapa coba? Nggak ada pilihan lain masalahnya. Bukan loyalnya. No choice. Nah sekarang startup bejibun banyak banget. Setiap hari bisa memilih sesuatu yang lain. Jadi kalau sekarang satu ini bosan pindah. Kenapa? Bukan urusan loyalitasnya. Jadi sorry ya. Dulu tuh loyal bukan gara-gara emang loyal aja sih. Tetapi karena minimnya yang namanya pilihan. Nah, semakin sekarang kita masuk ke dalam era yang pilihannya unlimited. Gak ada batasannya. Yang dimana, sekali lagi, pilihan terbatas gak happy, pilihan tidak terbatas juga gak happy. Gak tahu Ibu nonton gak ya Squid Game? Di Squid Game tuh ada pelajaran bagus Bu. Jadi, si orang paling kaya itu yang ngomong gini, keren banget statementnya. Kan yang bikin Squid Game itu orang kaya, terlampau kaya, saking kayanya puyeng gitu loh Bu. Jadi sekaya nggak ada batasan kayanya banget juga sama. Jadi dia ngomong gini, bagus banget statementnya. Orang yang miskin banget dan orang yang kaya banget sama-sama bosan kata dia. Nah yang kaya bosannya bisa aneh-aneh, yang kere bosannya nggak aneh-aneh, udah gitu aja. Quote and quote gitu. Tetapi ini berkaitan dengan teori choice paralysis ini, yang sorry to say, kalau menimba berarti ilmunya di bawah, betul nggak? Sekarang nggak bisa nimba orang. Kita hari ini badai topan ilmu, di mana kapanpun ilmu bisa terjadi. Jadi kalau dulu ilmu dicari, sekarang ilmu diwadahi. Kalau dulu ilmu dicari, sekarang bukan ilmunya yang dicari, justru PR besar kita di saat sekarang di era overload information bukan nyari ilmu, tapi memperbaiki filter dirinya. Bukan nyarinya. Di satu sisi, maaf nih, kalau sekarang orang milih bodoh karena memang dia pengen bodoh aja. Karena kenapa? Semua source of knowledge itu udah ada di genggaman tangan kita gitu. Gitu Bu. Nah jadi, balik ke tadi nih, simple. Kita nggak bisa melawan kenyataan nih. Jadi kata kuncinya, mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa deh. Kalau tidak punya the power of adaptive. Nggak bisa aja udah. Nggak bisa kalau dulu ya zaman, udah. Itu gimana jadi Kang Abu untuk bisa mendapatkan power of adaptive itu? Latihan Bu. Karena kalau kita masih memberhala dengan baby boomersnya nih, dengan pola pikir baby boomers, dengan cara pandang baby boomers, dan kita nggak mau mencairkan untuk selaras gitu, nggak bisa. Karena mindset itu hasil latihan. Karena sudut pandang itu hasil kebiasaan. Maka mau segimanapun kita belajar, mau segimanapun kita menambah knowledge, tapi tidak teraplikasi dalam exercise harian, latihan harian, berubah yang namanya kebiasaan, nggak akan terjadi perubahan gitu. Nah, justru maaf nih ya, kita ngomongin fakta itu. Di mana udah ada stigma, pokoknya anak harus didrive, orang tua yang mencetak, orang tua yang menentukan, dan seterusnya.
Padahal kalau kita bicara dalam konteks nanti nih ya di Ibrahim sama Ismail, makanya nanti kita ngerti kenapa Ismail disuruh disembelih sama Allah sama sembelih Ismail gitu. Nanti kita ngerti. Konteksnya sebetulnya adalah bagaimana melakukan the power of adaptive tadi gitu. Contoh nih, pandemi Bu, maaf nih ya, nggak ada boomers, nggak ada millennials ya, semuanya belajar Zoom, udah gitu aja. Suka nggak suka, mau nggak mau, karena pengen terkoneksi hubungan sosial, apalagi waktu itu kan zamannya semuanya di Zoom online, semua boomers, saya tuh waktu pandemi Bu, pernah bikin pelatihan buat nenek-nenek gitu ya, udah sepuh, cara bikin Zoom, buset pusing banget gitu. Karena ya itu tadi, maaf ya, salah satu keinginan dan kebiasaan manusia, dia nggak mau berubah dari status quo, udah gitu. Pengennya gitu terus, makanya perubahan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Perubahan itu adalah sesuatu yang sangat membuat penderitaan. Itulah kenapa hidup ini serangkaian penderitaan, maka dalam prinsip filsafat, hidup itu penderitaan gitu. Nah jadi kalau kita tidak punya skill untuk merubah kebiasaan, merubah sudut pandang, tidak mengalir dalam kekinian, udah deh, pasti akan terjadi yang namanya chaotic gitu. Contoh, saya kasih contoh nih, untuk kita belajar sama-sama. Cara paling mudah untuk tahu ini passion kita atau enggak, seenggaknya ada 4 gerbang. 1, ini 4 E sih sebenarnya. E yang pertama, ini saya rasa jadi trigger utama untuk menyadari bahwa ini passion saya atau tidak. Maaf ya teman-teman ibu bapak, karena saya banyak banget in touch sama corporate juga. Intinya gini lah, orang bisa gaji gede, jabatannya oke, tapi tiap ngantor ngelihat jam terus, kapan pulang, itu udah alamat tuh. Kalau orang hari Jumat udah happy banget karena besok libur, Minggu malam udah tepok jidat karena besok harus kantor lagi, itu perlu dipertanyakan tuh. Jangan-jangan dia nggak enjoy kerja di situ gitu. Gitu ya. Pun nanti kan pasti akan sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kesempatan. Nggak semuanya langsung yang namanya proporsional, nggak mungkin lah gitu. Tetapi jangan terlena, terpenjara, sesuatu kita teradiksi melakukan yang kita nggak nyaman, terus komplain tiap hari, tapi nggak resign gitu. Itu terjadi loh, banyak hari ini gitu. Tiap hari komplain, tapi nggak resign gitu, aneh gitu. Dan it's happening. Tapi memang susah kan Kang Abu cari gantinya, jadi masih bertahan terus. Kenapa Bu? Susah cari pekerjaan yang baru, jadi bertahan terus gitu. Ya tapi kan ujungnya pilihan ya. Dia mau menderita dengan ketidaknyamanannya, pun atau dia mau mendapatkan hasil yang besar tapi tidak nyaman, pun mungkin nggak terlalu besar tapi nyaman, kan itu nanti fase kedewasaan. Karena at the end of the day, concern dalam konteks hidup, saya rasa ya, itu kata kuncinya adalah ketenangan sih. Gitu. Konteks tenang itu kan nggak mudah. Makanya yang pernah, mungkin ya, ini ada satu penelitian teman-teman ibu bapak juga perlu tahu sih kayaknya. Diteliti 100 orang yang paling sukses sedunia. Top of the line dari semua tokoh, semua profesi, bankers, finance, property, entertain, 100 orang. Yang terjadi apa coba Bu Pak? 90% orang yang di puncak karirnya, hidupnya nggak bahagia ternyata. Itu disebut toxic sukses, yang nelitinya namanya Paul Purcell PhD. Ternyata 90% dari mereka, even matinya aja bunuh diri. Dia nggak punya keluarga yang solid, dia nggak punya fulfillment yang oke, dia ngerasa kurang terus, ngerasa nggak cukup terus, life-nya pokoknya, makanya cek deh, banyak banget di internet orang-orang yang di level itu justru mengakhiri hidupnya dengan suicide gitu. Kenapa? Karena dia yang disebut dengan toxic sukses, kecanduan sukses, dia mencari sesuatu yang tidak fulfillment dirinya gitu. Dan pun saya rasa ini tergantung dengan perjalanan pertumbuhan jiwa ya. Yang pada akhirnya mungkin mengedepankan karir dulu lah apa dan lain-lain, akhirnya kejeduk kesana kesini, at the end ngerti bahwa bukan ini kok yang saya cari gitu misalnya. Dan yang menarik, cuman 10% yang disebut sweet sukses gitu. Kalau sekarang kita bicara dalam konteks yang namanya karir gitu. Nah, jadi mungkin ini apa ya bahasanya ya, filter untuk mulai kita belajar. At least yang pertama, kalau aku enjoy ngerjainnya, yang pertama itu namanya enjoy, Bu, Pak, teman-teman. Once kita enjoy ngerjainnya, udah ciri-ciri itu passion. Karena enjoynya seseorang beda-beda pasti. Gitu. Enjoy aja ngerjainnya. Begitu enjoy, top aja. Makanya jangan lupa ya, passion itu artinya menderita.
Patio itu dalam bahasa Latin artinya menderita. Apa maksudnya? Sampai kamu rela menderita untuk ngerjain ini, berarti kamu seneng banget gitu kira-kira. So that's called patient. Jadi satu, pastikan kamu enjoy atau enggak. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, itu easy. Karena begitu enjoy dan easy, itu pasti tuh udah dua indikator parameter bahwa itu passion saya. Gampang gitu ngerjainnya. Contoh ya, nggak semua ibu-ibu easy untuk masak loh. Nggak semua ibu-ibu easy untuk menjahit gitu misalnya. Buat Cristiano Ronaldo main bola easy. Tapi mungkin dia disuruh masak ya nggak easy mungkin. Gitu misalnya. Jadi konteks yang nomor 2, apakah ada enjoy di situ? Apakah ada easy di situ? Dan yang ketiga, excellent. Kalau orang udah passion, pasti ngerjainnya excellent. Masaknya enak aja udah. Gitu. Nah makanya kalau easy-nya udah dapet, enjoy-nya udah dapet, excellent-nya udah dapet, itu akan menarik namanya earning. Pasti menghasilkan ujungnya. Makanya kalau teori sih, ada satu pemikiran yang saya rasa sangat menarik. Kalau kamu ada uang banyak dan hobi, kamu jangan nyari uang yang banyak, tapi ikutin apa yang kamu suka lakukan. Karena kalau kamu suka melakukannya, akhirnya jadi master, jadi paling hebat di situ, uang yang akan ngejar, quote and quote lah, gitu kira-kira. Tapi balik lagi ya, pasti ini ngomonginnya situasional. Tapi kembali Bu, kalau orangnya cuek sama passionnya, nggak pernah ngerasain dan nggak pernah ngerasa butuh dan nggak pernah mau terbuka terhadap passion, akhirnya nggak akan menemukan juga kan, itu poinnya. Makanya kata kuncinya lebih kembali kepada kesadaran gitu. Poinnya ada di situ. Nah, yang pengen saya lanjutin lagi dalam konteks ini adalah kesadaran baik pihak dari orang tua maupun anak, dua-duanya sebetulnya terus bertumbuh gitu kira-kira Bu. Karena balik lagi, lucu nih ya, maaf nih ya, kita ngomongin agak realitas sedikit nih. Ibu bapak kalau kira-kira ya, yang pengen punya anak, anaknya atau ibu bapaknya? Ibu bapaknya ya? Oh ya, bukan ibu bapaknya, eyangnya lagi. Kan anak mah tahu lahir aja ya. Ya kalau mau pakai bahasa ontologis yang agak sedikit belak-belakan secara seapa adanya, ini ibu bapak lagi melakukan having fun, terus muncul saya gitu. Kan belum tentu saya mau juga ada di sini gitu kira-kira. Artinya, kalau kita mau bicara dalam relevansi ini, makanya nanti kita akan ngerti konteks bahwa keberadaan segala sesuatu pasti ada di wilayah ada dalam konteks wilayah namanya konsekuensi gitu. Sehingga, maaf banget nih, banyak concern di mana anak disuruh berbakti sama orang tuanya, betul nggak Bu Pak? Wah yang pengen ibu bapaknya kok gitu, gimana? Means berbakti di sini bukan one side. Contoh nih, di Quran tuh ada kata gini Bu Pak, di 17:23 tepatnya. Jangan kamu membentak, mengatakan dan berkatalah berkatalah dengan suara yang lembut, suara yang baik, sopanlah gitu kira-kira. Nah, selewatnya ibu bapak, ini ayat kira-kira buat orang tua, buat anak. Si orang tua tuh suka lupa bahwa orang tua juga anaknya dari orang tuanya, betul nggak kira-kira? Jadi ini kadang jadi ayat yang sangat tameng banget kalau anaknya benar. Nih ayatnya, gitu loh Bu Pak. Nih kata Quran nggak boleh. Di Quran emang ngomong anak nggak boleh ngebentak orang tuanya, tapi ya orang tua juga jangan mancing-mancing si anak ngebentak dia dong gitu. Betul nggak? Berarti relevansinya kan nggak one side, nggak satu arah bahwa ini hanya kepada anak, tapi ini juga berlaku bagi orang tua gitu. Jadi maksud saya gini Bu, maaf banget nih, banyak orang tua, ya Allah semoga anak saya soleh dan solehah. Soleh dan solehahnya anak tergantung kapabilitas ibu dan bapaknya terus mau meningkatkan kesolehan atau kesolehaannya atau tidak gitu. Karena nggak bisa, sekali lagi siapapun yang menjadi ring satu keluarga, baik anak maupun pasangan, udah pasti terdampak dari apa yang dilakukan. Makanya wejangan, ceramah itu nggak mempan kalau perilakunya nggak berubah gitu kira-kira. Dan jangan lupa ibu bapak ya, maaf banget, setiap anak mewarisi luka orang tuanya, udah pasti aja, baik disadari ataupun tidak, pasti si anak ini akan diberikan luka oleh ibu bapaknya, fix, dan itu akan tersimpan di bawah sadarnya.
Karena kenapa? Tidak ada sekolahan untuk menjadi orang tua. Setiap orang tua mendidik anaknya learning by doing pasti. Dan di situ pasti ada noktah-noktah luka yang dititipkan, yang diwariskan ke anaknya. Udah pasti gitu. Nah justru dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, apalagi nanti sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah kurban yang Ismail, disitulah wahana di mana anak itu guru agung bagi ibu bapaknya sebetulnya. Karena kenapa? Penitipan pembelajaran terbaik dalam hidup nggak ada lagi ibu bapak, nggak ada lagi lah. Contoh ya, Ibrahim bisa menjadi seorang Ibrahim yang sangat hanif, yang sangat bijaksana. Berarti dia ditempa oleh ujian nggak? Iya, siapa ujiannya? Istri sama anaknya, udah pasti. Bahwa penguji terbaik dalam hidup, PR terbesar dalam hidup, nggak pernah jauh, pasti orang-orang terdekat. Wabil khusus pasangan dan anak. Sekarang saya tanya, kalau Ibrahim itu kira-kira orang yang sabar nggak? Pasti. Berarti kalau dia sabar, dia ketemu nyebelinnya nggak? Iya, dari mana nyebelinnya? Kalau nggak Hajar nyebelin, Ismail nyebelin, gitu lah kira-kira. Artinya apa? Konteks pendidikan yang terbaik dalam wilayah pertumbuhan jiwa, quote and quote, itu selalu ada pada orang-orang yang terdekat. Makanya ibu bapak, teman-teman, sorry banget. Kita nggak pernah dilukai sama musuh kita. Kita akan selalu dilukai sama orang yang kita sayang, titik. Kenapa? Karena selalu ada attachment di situ. Selalu ada sesuatu yang melekat di situ. Maka semua concern kehidupan, pelajaran tinggi kehidupan, itu nggak bisa lepas dari orang-orang terdekat. Contoh, Adam. Anaknya ribet nggak? Habil-habil. Iya, pusing jadi Adam, anaknya nakal, misalnya. Nuh, istrinya nggak asik, rese, anaknya begitu. Jadi Nuh problemnya sama siapa? Istri sama anaknya. Ibrahim sama bapaknya. Musa sama bapak tirinya. Semua rata-rata yang dikisahkan problem terbesarnya adalah orang-orang terdekatnya yang disebut keluarga. Betul nggak? Jadi kalau sekarang ada yang curhat, masalah aku tuh keluarga. Ya elah, dari zaman Adam juga udah gitu. Itu mah problem klasik gitu. Yang kita nggak mungkin lepas dari circle itu, nggak mungkin. Maka didatangkanlah dalam tanda petik guru-guru atau pelatih-pelatih kehidupan. Udah pasti pelatih kehidupan terbaik dalam hidup kita. Kalau nggak pasangan, anak, orang tua, orang-orang terdekat, udah nggak ada lagi. Nah berarti pertanyaannya, kalau kita ngerti knowledge dan wisdomnya, begitu itu terjadi di orang-orang terdekat kita, nomor satu ngerti dulu, ya wajar lah. Kenapa kadang-kadang pasangan suka nyebelin nggak? Sok saya tanya. Ada lah ya gitu. Nggak tahu sering, nggak apa-apa juga sih ya. Maksud saya, concernnya semua konteks-konteks yang high voltage penumbuhan jiwa itu nggak bisa nggak, pasti dari orang-orang yang terdekat gitu. Nah kebayang nggak Bu Pak, kalau kita nggak punya pengertian tentang ini, nggak ngerti siklus dan sistemnya ini, pasti komplain terus gitu. Sehingga itulah kenapa nanti kita ngerti seorang Ibrahim disuruh nyembelih Ismail gitu. Gitu Bu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Ya Bu. Di situasi yang seperti ini, di situasi yang semakin maju ini, itu saya pengen nanya peran orang tua itu harusnya bagaimana? Ya. Karena jembatan tadi yang terlalu panjang itu antara kita dengan anak. Ya, berarti gini Bu. Saya rasa peran orang tua di setiap generasi akan selalu sama. Kenapa? Orang tua udah nggak mungkin mengontrol anaknya 24 jam strip 7. Itu nggak Bu? Ya. Oke. Berarti kalau gitu, point of view dari konteks yang namanya orang tua, saya selalu menggunakan analogi gini Bu. Peran orang tua adalah menjadi tukang kebun bagi anaknya. Karena anaknya ini adalah benih, berarti orang tua adalah merawat benih, menjadi tukang kebun untuk benih ini, di mana dia memberikan pupuk, memberikan air, dan menjaga dia dari hama. Selesai. Dan membiarkan si anak ini tumbuh sesuai dengan benihnya. Kenapa? Karena mau nggak mau orang tua udah terinstall doktrin, dogma, belief system dari orang tuanya yang pasti akan bertabrakan dengan kenyataan yang sekarang. Berarti kata kuncinya adalah
Sulit menjadi orang tua ketika dia tidak melepaskan program lamanya, gitu loh Bu. Sulit menjadi orang tua ketika dia masih memberhalakan sistem thinking yang lama, habits yang lama, kebiasaan-kebiasaan keseharian dalam konteks apapun. Makanya kata kuncinya adalah adaptasi. Berarti kan mau nggak mau dua-duanya saling bertumbuh gitu kira-kira. Itu sih Bu. Karena jangan lupa bahwa setiap anak, setiap siapapun kita sih, pasti punya kurikulum yang beda-beda. Nggak akan ada yang sama gitu. Contoh-contoh. Ada Quran nggak? Boleh dibuka nggak surat 31 ayat 33? Manusia, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya akan ada suatu hari yang nggak akan bisa nolong siapapun gitu kira-kira. dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-sekali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Sip, mundur ke 12-nya Bu, sekalian. Mumpung di surat Luqman yang sama. 31, 12, 13, 14. 13 ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sip ya, mempersekutukan Allah itu nanti kalau kita bahas lebih detail, Allah itu adalah realitas. Realitas itu kenyataan. Jangan pernah menolak kenyataan, gitu kira-kira. Jangan pernah tidak ingin selaras dengan kenyataan karena nggak bisa. Maka problem semua manusia hari ini cuma satu. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diinginkan tidak kejadian. Tapi yang selalu menang pasti adalah kejadian. Berarti pertanyaannya, merubah kejadiannya, kenyataannya atau merubah keinginannya? Nah udah nggak bisa nggak. Berarti kalau tidak ada skill untuk perubahan, sulit untuk dinamis dalam saat ini gitu. Lanjut Bu, ini menarik ayat berikutnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Disuruh berbuat baik atau disuruh ngikutin? Berbuat baik. Ayat berikutnya Bu, ini menarik. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku. Nah, berarti kalau dua-duanya tidak ngikutin realitas nih, mempersekutukan kenyataan nih, gitulah kira-kira. Lanjut. Dengan sesuatu yang dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Oke. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sip. Berarti ujung-ujungnya kalau pakai bahasa teologis, tetap ikutin Allah, tetap ikutin siapapun yang mengajak ke Allah, meskipun orang tua kamu tidak mengajak ke Allah, ya jangan diikutin, gitu kira-kira. Makanya relevansinya Ibrahim nggak ngikutin Azar gitu. Sip ya, jadi maksud saya ginilah ibu bapak, kalau ibu bapak nggak diikut-ikutin banget sama anak-anaknya, jangan bete-bete amat gitu kira-kira. Iya. Kenapa? Karena setiap benih akan blooming, akan berbunga, itu sesuai dengan benihnya. Cuman yang jadi nanti tabrakan itu apa? Belief system kita, keinginan kita, sosial, keharusan, tradisi, dan seterusnya. Kita tuh keluarga tradisi dokter misalnya Bu. Kamu jangan jadi pelukis dong. Ini kita harus menjaga tradisi. Lah anaknya benihnya pelukis gimana? Berarti ketika dia menolak untuk menjadi benihnya, menolak realitasnya kira-kira. Nah itu yang disebut mempersekutukan Allah dalam tanda petik. Nanti kalau kita ngerti, musyrik itu kan bukan, balik lagi ya, bukan patungnya, bukan itu sih poinnya. Tetapi saat seseorang sulit menerima realitas, berarti dia lagi sulit menerima kehadiran Allah seutuhnya, gitu intinya. Gitu sih Bu. Jadi ya apalagi di era sekarang. Waduh Bu, Pak, teman-teman semua, udah deh eksponensial banget gitu. Kebayang nggak? Ada satu film di Netflix namanya Adolescence. Ya, itu sweet family banget. Tapi anaknya out of nowhere melakukan yang udah deh dia bisa ngebunuh gitu. Gimana ceritanya?
Gitu. Karena kenapa? Pengaruh apa? Ini. Tapi pertanyaannya ini apakah salah? Enggak juga. Karena semua konteks yang namanya sosial media dan seterusnya itu kan tools. Tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Nah berarti kan faktor utamanya ada di mana? Di kitanya. Faktor utamanya ada di mana? Di manusianya, di penggunanya. Kita mau menggunakan ini baik atau buruk tergantung dari softwarenya kita gitu intinya. Itu sih. Nah, kata kuncinya kita lanjutin gitu ya, Bu ya. Ada dulu sekali lanjutannya mungkin? Atau kita diskusi silakan, Mas. Kalau tadi kan kalau ngomongin tentang Nabi Ibrahim itu nggak ngikutin bapaknya, Ya. berarti konteksnya apakah bisa dipakai juga kalau ada orang tua yang beda agama, Ya. Islam sama Kristen? Ya, Berarti kan anaknya boleh milih. boleh. Tapi apakah orang tua itu harus mempengaruhi anaknya? Nah, balik lagi kan kalau tadi dibilang nggak bisa milih, nggak bisa memengaruhi juga gitu. Intinya begitu. Secara teoritikal. Tapi kan itu bisa ribut sama tetangga sih. Tapi kalau misalkan secara Islam itu apakah kalau nggak salah tadi bisa ceritain pokoknya kalau di Islam itu kalau nggak salah apakah diperbolehkan apa diwajibkan gitu diwajibkan atau diperbolehkan kalau misalkan orang tuanya itu beda agama. Ya, balik lagi ya. Kita mengerti dulu bahwa agama itu kan jembatan, Mas. Concernnya ada di situ. Dan kita bicara masalah Islam, Islam itu kan value gitu, bukan agama sebetulnya. Makanya kalau di Quran ngomong inna dina indaullahil Islam, itu bukan identitas Islam. Karena Islam itu value-nya. Contoh, ada gula, ada manis. Islam itu bukan gulanya, tapi manisnya. Itu poinnya. Sehingga ketika di sini mau warnanya putih kayak brown sugar kayak, tapi begitu kamu manis, itulah value-nya. Makanya ada identitas, ada nilai. Nah, yang dikonsernkan sama Quran bukan masalah identitasnya, tetapi value-nya gitu. Contoh ya, contoh. 22:17 coba buka dulu, satu aja. Ya. Surat 22 ayat 17. Supaya kita sedikit open mind. 17. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, Mau beriman kek, orang Yahudi, mau Yahudi kek, Sabiin kek, orang Nasrani, Nasrani kek, orang Majusi, Majusi kek, dan orang musyrik, dan musyrik sekalipun sampai musyrik, lanjut. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jadi keputusannya bukan penilaian kita gitu loh, Mas. Karena itu mah jalan gitu. Makanya semua ini adalah jembatan, titik sampainya adalah Tuhan gitu kira-kira. Nah, cuman karena sudah menjadi social belief yang majority, terjadilah konsep pandangan seperti tadi gitu. Itu poinnya. Ya soalnya kalau nggak salah kan ada gue tahu benar atau enggak di Indonesia bukannya sekarang ini ya ada peraturan nggak boleh nikah beda agama. Betul. Ya, itu kan jadi belief community aja gitu. Iya. Sementara kan kalau konteks nikah beda agama ya panjang sih ceritanya nanti sih ya. Tapi poinnya adalah bukan urusan di identitinya sih sebetulnya. Karena Nabi Muhammad juga kan pernah menikahi gadis Katolik, gadis perempuan Katolik gitu misalnya. Kalau kita mau bicara itu gitu. Makanya yang paling berbahaya itu bukan beda agama sih, beda keyakinan. Yang satu yakin, yang satu enggak gitu. Nah itu yang paling bahaya. Bisa terima. Ya, esensinya di situ Mas. Karena kalau kita ngomongin Islam, bukan religion based, tapi value based gitu. Makanya menjadi Islam itu bukan menjadi orang yang beragama Islam, bukan. Tetapi orang yang memiliki perilaku Islam. Makanya orang bisa KTP-nya nggak Islam, tapi jauh lebih Islami daripada orang yang KTP-nya Islam gitu. Itu sih poinnya. Sip ya. Oke, nanti kita bahas lebih detail Mas tentang itu. Mau nanya nih Kang. Ya, mau nggak? Kalau tadi kan yang Kang Abu bilang berhala itu kan sebenarnya yang dimaksudkan adalah pola pikir yang kaku yang berhala. Iya, iya. Nah, balik lagi ke ceritanya Nabi Ibrahim kan pada suatu malam Nabi Ibrahim kan katanya apa? Ngancurin. Iya. Nah, yang kita ketahui selama ini kan sebenarnya patung. In real life-nya itu apa tuh kalau boleh? Ya, berarti Ibrahim pengen merubah paradigma pola berpikir saat itu nggak kira-kira? Oh itu ya, jadi Iya. maksudnya
pola pikirnya. Ayo dong, wake up dong gitu. Jangan hanya terpaku oleh dogma, oleh doktrin, kepercayaan yang blind, yang kita hanya percaya yang tidak merubah yang tidak selaras dengan realitas gitu misalnya. Kan dia pengen membangun sebuah dia pengen quote and quote menghancurkan conventional thinking gitulah kira-kira. Itu sih. Contoh Mas, contoh. Semua utusan para nabi dan rasul PR-nya sama. Menghancurkan belief system yang lama. Makanya semua para nabi dan rasul rata-rata disebut orang gila. Karena dia melepaskan mainstream. Karena sesuatu yang sudah jadi mainstream dianggap benar, padahal itu hanya suara mayoritas. Gitu. Nah, peringatan Quran sedikit ya. 6:116, Bu. Itu udah tentunya. Enaknya sekarang Quran tinggal ngomong ada suaranya ya, enak. Gitu ya. 6:116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, berarti mayoritas, betul ya? Lanjut. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Saya pasti menyesatkan dari jalan Allah. Kenapa coba? yang mereka ikuti hanya Sendiri, nggak nyari sendiri, jadi belief system yang sama. Amerika. Nah, ya itulah. Kayaknya happen di mana-mana sih, Mas. Nah, makanya Ibrahim nggak mau. Woi, ini manis ya. Sorry, saya mau ngomong manis kalau saya udah mengalami gitu. Nah, orang yang mau mengalami dan mau mikir dan mau melakukan nggak banyak. Makanya believers akan selalu lebih banyak daripada seekers. Sama ini kalau PR-nya setiap nabi dan rasul itu sama, memecah Ibrahim tuh sangat spesial di mata Allah. Kenapa sangat spesial? Iya. Ya, gini, 4125 coba buka. Nih, kenapa sangat spesial? Terakhir tante nanya. Gitu. Karena belief akan lebih jauh daripada realitas, makanya orang mungkin akan selalu memenangkan keyakinannya daripada kenyataan. Kenyataannya yang disalahin gitu. berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan. Inginkan oleh Allah gitu. Seniornya Adam enggak gitu kira-kira. Gitu. Makanya Adam prototype ambil pelajaran oleh Ibrahim, Ibrahim memperbaiki Adam. Gitu kira-kira. Berarti ilmunya Adam diterima oleh Ibrahim nggak? Iya. Ilmunya Adam diterima Ibrahim? Yes. Tapi ilmunya Ibrahim belum ada pada Adam. Berarti dia melakukan improvement. Nah, nanti Nah, makanya satu nih ya untuk pengetahuan nih. Quran itu bilang yang paling dicintai sama Tuhan itu sama Allah itu Ibrahim. Tetapi ada yang disebut terkemuka dunia dan akhirat. Terkemukanya dunia dan akhirat. Siapa coba? Coba surat 3 ayat 45, Bu. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Isa putra Maryam, terus? Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, Nah. termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Didekatkan nggak? Iya. Jadi Ibrahim paling dikasih sayangi, Isa terkemuka dunia. Berarti ilmunya Ibrahim dipakai di Isa nggak? Iya. Iya. Nah, dari Adam sampai Isa numplok di Muhammad gitu kira-kira. Makanya Nabi Muhammad dibilang yang Ini biasa. Dia kontainernya gitu. Nah wadahnya di situ. Wadahnya di situ gitu. Ini dikenal kenapa Nabi Muhammad jadi terakhir. Betul. Berarti kan ini sebenarnya bukan perbedaan gitu loh. Tapi ini yang disebut gradasi. Makanya 16.120 satu lagi. 16.120. Ya, supaya ada basicnya. 20. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. 120 Ya, itu 121 naik ke atas satu. Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Oke, Ibrahim menjadi imam yang bisa dijadikan teladan. Kenapa? Karena Adam melanggar, Ibrahim ngerjain, gampangannya gitu. Lanjut. Patuh kepada Allah dan hanif. Ah. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Terus lanjut ayat berikutnya. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Nah, terus? Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Nah, diwahyukan, apa katanya? Lanjut. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nah, itulah yang jadi dasar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholli ala Sayyidina, ikutin nih, gitu. Makanya Ibrahim sering disebut sebagai bapak tauhid, gitu. Gitu sih, Mas. Sip ya? Nah, salah satu esensi Ibrahim kenapa menjadi seorang yang diikuti, karena dia mampu menyembelih Ismail. Mampu melepaskan kecintaan berlebih sama anaknya. Jadi gini, Ismail itu pada esensinya sesuatu yang membuat kita melupakan Allah gitu. Kemelekatan yang berlebih. Contoh nih. Dulu Ibrahim punya istri pertama namanya Sarah. Nggak punya anak, punya istri lagi, Ramses ngasih, namanya Hajar. Hajar, lahirlah Ismail. Menurut cerita, Ibrahim nunggu Ismail 90 tahun. Kebayang nggak nunggu anak pertama 90 tahun bisa sayang banget nggak kira-kira? Iya. Makanya Allah, dalam tanda petik ya, awas lah ya, anak ada, tapi jangan menggantikan posisi saya sebagai Allah, yang jangan sampai anak dipertuhan gitu. Contoh-contoh, ini realnya aja, dan ini terjadi. Teman-teman, ibu bapak, bisa nggak karena keinginan anak, bapaknya harus korupsi? Bisa begitu nggak? Memungkinkan. Karena anak tuntutannya A, tuntutannya B, bapaknya sampai harus korupsi, demi apa? Demi anak. Yang akhirnya, Allah ngasih tahu, Him, ingat loh ya, jangan sampai cintamu melekat terlalu besar kepada anakmu yang membuat kamu hubungan sama aku jadi nggak baik gitu. Berarti melekat nggak di sini? Dilepaskan kemelekatan nggak? Artinya apa? Ismail ini bisa hartamu, jabatanmu, gelarmu, pengetahuanmu, semua mua yang membuat sangat melekat kepada kita yang kita perlu untuk menyembelih gitu. Nah, jadi penyembelihan ini bukan Ibrahim bawa golok ke atas gunung sama Ismail kecil tenteng-tenteng jadi kambing, nggak gitu sih sebenarnya. Itu kan dongengnya aja ya, nggak apa-apa sih. Tapi nanti kita akan paham bahwa concern yang namanya penyembelihan itu bukan konteks as a physical, tetapi bagaimana jangan ada aku, jangan ada selain kecuali aku, gitulah kira-kira kata Allah gitu. Karena nanti yang punya potensi untuk mengganggu besar. Satu lagi ini mah 64:14 Bu. At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, lanjut. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Tuh, berarti istri sama anak potensi musuhannya tinggi nggak? Tinggi. Dan ini yang menjadi potensi kemelekatan tinggi juga gitu. Lanjut. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, berikutnya langsung ngomongin harta nih. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sip, udah. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin upacara motong sapi setahun sekali, tapi jangan sampai kurban yang sejati itu cuma setahun sekali. Itu karena upacaranya aja. Tapi kurban dilakukan anytime, any moment gitu. Ingat ya ibu bapak teman-teman, yang membuat kita naik kelas bukan rajin upacaranya, bukan. Tapi bisa ngejalanin ujiannya, baru naik kelas. Nggak bisa begitu tinggal kelas, komplain ke gurunya, Pak kan saya rajin upacara. Tapi kamu waktu ujian nggak datang gitu ya, nggak bisa naik kelas. Gitu. Artinya apa? Yuk kita juga penting untuk tahu mana ritual base, mana spiritualnya, mana syariatnya, mana hakikatnya. Tapi concern berbicara tentang kurban di sini, saya rasa bagaimana kita terus-menerus bertumbuh dalam konteks pemahaman wilayah supaya kita bertumbuh, adaptif, tidak memberhalakan diri, dan yang paling penting belajar terus-menerus bagaimana menyembelih kemelekatan. Itu sih poinnya. Nah, mudah-mudahan ibu bapak teman-teman semua dari kurban ini ada other side point of view yang berbeda, yang nggak hanya mikirin sapi kambing gitu, tapi ya sama-sama mau Ibrahim mau Ismail. Karena waktu Ismail disembeli quote and quote Ibrahim oke, sok Ismail kamu punya hidupnya sendiri, punya kurikulumnya sendiri, saya nggak mau intervensi gitu kira-kira. Dan itu dilakukan oleh Ibrahim gitu.
Nah jadi jadikanlah sosok Ibrahim sebagai teladan yang quote and quote mampu menyembelih. Misalnya bapaknya balik lagi ya, jadi cerita dokter, pengen banget anaknya jadi dokter, sembelih. Kenapa? Sadarilah kenyataan bahwa anaknya passionnya pelukis gitu kira-kira. Nah saat itu diterima, disitulah penyembelihan Ismail terjadi gitu. Dari point of view anak mudanya gimana Kang Abu, maksudnya untuk mereka semangat itu menjalankan apa namanya kehidupan ini, semangat. Maksudnya kadang-kadang kan gini, kayak seperti tadi misalnya nggak suka sama kerjaannya, tapi kan dia juga harus menyadari nggak gampang kan gitu kan. Betul. Jadi gimana dia tetap semangat menjalankan yang walaupun dia sekarang maksudnya gini, ada yang bicara seperti ini, stres gitu, kamu lebih baik stres tapi punya kerja daripada kamu stres nggak punya kerja gitu. Benar. Tapi mendingan tenang punya kerja ya Bu. Nah iya, tapi kan untuk mencapai itu perlu Betul. nggak semudah Betul. memberikan semangat kepada mereka itu bagaimana. Iya gini Bu, nomor satu ini juga perlu banget untuk kita sadari relate antara Azhar, Ibrahim, Ismail. Tidak siapapun orang tua maupun anak atau siapapun yang bisa yang bisa merubah siapapun. Itu nomor satu dulu Bu. Jangan mengambil beban yang bukan beban kita, itu nomor satu. Artinya saat kita punya keinginan untuk A, untuk B, semua kita hanya akan, dalam tanda petik ya, kita semua akan kecewa dengan keinginan kita. Artinya kita hanya bisa memberikan inspirasi dan contoh, sisanya bukan beban kita gitu loh Bu. Itu nomor satu. Yang kedua, gak mungkin seseorang bisa berubah kalau tidak menemukan ketidaknyamanannya dulu. Itu nomor satu. Itu faktor primer. Karena manusia berubah bukan karena idenya, tapi karena ketidaknyamanannya. Nanti dapat peak-nya gitu. Nah, yang menarik adalah itulah kenapa selalu mengisi dengan pengetahuan, ditambah pengetahuan lagi, dan nanti akan nyampe kepada level yang namanya kesadaran. Karena mau gimana pun ketika dianya masih belum memiliki kesadaran dan mau, nggak akan ada perubahan gitu loh Bu. Itulah kenapa kadang orang perlu kejeduk dulu baru sadar punya kepala. Gitu Bu. Ini contoh real ya di klien saya salah satunya. Jadi si anak ini udah kerja 4 tahun di satu corporate. Di 2 tahun terakhir komplainnya sama, itu lagi ngomongnya, aduh lingkungan kerja gua toksik katanya. Iya. Perasaan udah ngomong dari 2 tahun lalu deh gitu. Ya kenapa sih nggak resign? Iya, tapi over and over. Kenapa? Jangan lupa 95% yang mendrive kita itu habits. Jadi kalau kita tidak breaking habits, kalau kita tidak merubah kebiasaan, nggak akan terjadi aja. Singkat cerita, resign Bu. Setelah ngobrol hampir 1,5 tahun lah. Jadi total dia 5 tahun tuh kerja di situ. Happy-nya berapa lama? 6 bulan doang, sisanya enggak. Ya udah. Habis resign, komplainnya sama. Kantor barunya waduh toksik katanya. Udah aja. Lost kontak ada lama. 3 tahun atau 4 tahun. Ternyata selama itu dia udah 3 kali atau 4 kali saya lupa ganti kantor. Terus datang ketawa-ketawa senyum. Gue udah nemu ini sekarang kantor yang top. Jadi ternyata kemarin kantor-kantor yang saya datangi, yang gue datangin toksik, ternyata bukan kantornya, ternyata guanya yang toksik katanya. Dia baru sadar Bu. Ternyata bukan circle-nya, tapi dirinya yang toksik. Sehingga kemanapun dia ngantor, selalu jadi lingkungan yang toksik. Setelah dia sadar ngeberesin dirinya, frekuensinya nyambung kepada kantor yang sekarang dia nyaman. Jadi semuanya journey gitu. Nggak bisa gitu ya langsung ya proporsional. Ideal tuh kan nggak ada dalam hidup ya. Makanya kalau kita nyari ideal sama dengan nyari yang nggak ada, stres pasti. There is no such thing ideal in life tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena semuanya pasti dinamis gitu intinya. Nah jadi jangan lelah untuk terus nambah knowledge, jangan lelah terus untuk mengenal, karena setiap journey itu pasti punya taste, value, level yang pasti akan beda-beda. Itu sih Bu. Dan kata kuncinya adalah mau selalu tidak stagnan gitu loh Bu, mau selalu dinamis gitu. Waduh, adaptasi itu, aduh, udah deh. Makanya punten bisa mohon maaf, usia-usia sekitar 50-60 ke atas susah banget adaptasi Bu.
Udah terprogramnya tuh udah gini nih. Iya. Ini mau ngomong fakta ya. Gini maksud saya. Ngerubah nenek-nenek sama ngerubah anak SD, mendingan SD gitu kira-kira. Karena kalau udah di sini tuh wirednya atau si programnya tuh keraknya tuh bukan nggak bisa, bukan. Tapi effortnya akan jauh lebih susah. Karena kenapa? Dia udah menggunakan program ini dengan satuan waktu yang lama gitu kira-kira. Bukan nggak bisa, tapi more effort gitu kira-kira. Itu sih Bu. Jadi makanya kalau mau melakukan perubahan mending dari anaknya dulu. Kenapa? Karena lebih dinamis. Tapi kira-kira sistemnya gitulah. Nah, ketiga, kalau kita tahu aturan main semestanya, enak Bu. Oh, contoh. Oh, ngerti ya ternyata emang suami atau istriku ini memang PR besar gitu Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang gak nyaman, paham ya iya ini sistem semesta supaya saya jadi lebih menemukan diri, dihadirkanlah pasangan. Pasangan itu udahlah Bu. Itu adalah guru terbaik anak dan pasangan. Nggak ada. Dan once kita ngerti bahwa pasangan dan anak guru terbaik begitu ngadepinnya, ya udah sih. Ya memang begitu. Mau gimana? What we expect gitu. Ketika memang sistem semesta ini, sistemnya Allah ini menghadirkan orang-orang terdekat untuk menumbuhkan kita gitu. Jadi dilakukannya berdasarkan sadar dan pengetahuan, bukan nggak ngerti apa-apa gitu. Dan nanti tuh akan sangat mempengaruhi frekuensi seseorang, vibrasi, dan panjang lah ceritanya. Tapi intinya bahwa hidup urusannya ujung-ujungnya hanyalah konsekuensi gitu loh Bu. Gitu. Kan yang milih kita. Yang komplain kita. Ya. Iya. Dan kita nggak bisa ngambil sepotong-sepotong. Nggak bisa pengen punya pasangan plus ribet-ribetnya nggak bisa. Itu sepaket masalahnya. Iya, nggak bisa pengen punya anak, nggak pengen ribetnya, nggak bisa punya anak dan ribet terhadap anak itu pasti one whole package gitu. Nggak bisa ngambil yin ya, lepas yangnya misalnya, nggak bisa ngambil hitamnya, lepas putihnya. Hitam dan putih dalam yin yang itu selalu one whole package gitu. Nah, ketika kita menyadari keutuhan tadi, oh ya udah, saya siap melakukan karena kenapa? Saya siap menerima seutuhnya gitu. Gitu sih Bu. Gitu teman-teman, Ibu dan Bapak. Jadi mudah-mudahan kisah Ibrahim ini menginspirasi. Dan kita nggak nunggu minggu depan untuk kurban, nunggu sapi datang kambing, bukan gitu. Itu mah upacaranya. Tapi point of view-nya adalah yuk terus mengisi diri dengan knowledge, terus mengisi diri dengan mawas kesadaran, dan yang paling penting terus berhati-hati sama ego kita masing-masing. Karena the biggest enemy in life, musuh terbesar dalam hidup itu ego kita masing-masing. Ya sembelilah ego itu seperti bagaimana seseorang menyembelih binatang, bukan menyembelih hanya sapi dan kambingnya, tapi salah satunya adalah sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Di situ serakah, mau-mau, dan seterusnya. Sehingga kita bisa benar-benar paripurna sesuai dengan 223637 tadi. Bukan daging dan darahnya yang sampai ke Allah, tapi sifat ketakwaan kita yang akan diridhoi oleh Allah, gitu kira-kira. Saya rasa itu dapat sesuatu kira-kira. Mudah-mudahan ada yang setidaknya puzzle kecil atau footnote kecil yang mewarnai dari pengetahuan Ibu Bapak yang saya rasa sudah banyak. Dan ini hanya pengayaan-pengayaan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kunyah. Dan udah kita kunyah, kita icip-icip dan kita aplikasikan dalam keseharian. Kita tutup doa sebentar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Ibu bapak teman-teman semua tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Nuhun.